welcome to my YouTube channel. Jadi untuk video kali ini aku akan sharing atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian, baik itu dari YouTube ataupun dari komen TikTok. Pertama adalah, manarikah videonya? Oh iya, alasan pilih 14T dibanding iPhone second di harga segitu apa ya kak? Soalnya kebanyakan cewek pasti bakal pilih iPhone, terlebih lagi iPhone udah oke buat konten. Oke, sebelumnya makasih udah support konten aku. Oke, fun fact ya guys, aku tuh sebelumnya udah nyari tahu dulu tentang iPhone. Dengan budget 7 jutaan itu aku udah dapat iPhone apa, series berapa, apakah iPhone baru ataupun iPhone second atau iPhone Inter. Itu aku udah cari tahu, tapi pas aku udah diskusi sama doi, pertimbangannya adalah kalau aku kekeh pilih iPhone, itu memori yang aku dapat hanya maksimal di 128 GB, which is nggak ada setengahnya dari yang HP sekarang. Misalkan ada kerusakan, kan harga servis iPhone nggak mungkin 1-200 gak sih, kayak minimal 500-an gitu ya, tergantung dari kerusakannya juga. Cuma kalau untuk sekarang ini ekonomi aku mungkin belum untuk membeli iPhone gitu ya. Lalu untuk misalkan aplikasi-aplikasi itu tuh gimana ya, harus yang dari App Store-nya gitu, jadi nggak bisa asal download. Kalau misalnya aku butuh apa-apa ya gimana gitu. Terus kalau misalnya aku kekeh pilih yang Inter gitu kan, jadi aku butuh HP lain. Jadi kayak buat apa aku beli HP baru tapi aku tetap butuh HP yang lain, jadi harus butuh 2 HP buat apa. Jadi poin plusnya hanya di kameranya aja, dan aku belum nemu alasan yang kuat harus membeli iPhone pada saat itu, pada saat ini dan pada saat itu ya. Terus yang makin aku bikin kayak oke, aku nggak nyesel untuk membeli HP Xiaomi dengan memori 512 GB itu adalah dari komentar ini. Kalau memorinya 512 sama kameranya 4K itu udah oke kalau harga 10 juta ke bawah. Tapi kalau dapat memori di 128 GB 10 juta ke atas, ya jangan, karena semakin kesini aplikasi makin besar. Bener banget, ini bener banget. Setiap aplikasi itu pasti akan ada update-nya gitu. Terus lanjut pertanyaan kedua, lighting yang mengaruh. Kak, ini settingan 14T-nya di 1080 fps kah atau edit dulu di CapCut? Oke, kalau misalkan gimana ya? Aku nggak bisa jawab harus di 4K atau 1080, itu tergantung mood aku. Tapi kalau misalkan aku butuh untuk yang bener-bener fokus, stabil, fokus di muka aku, terus kayak fokus di produk, nggak banyak gerak, aku usahain di 4K gitu ya, mau kamera depan ataupun kamera belakang, tapi utamanya di kamera belakang. Terus kalau misalkan aku butuh shoot untuk keadaan sekitar, kayak misalkan butuh pergerakan yang banyak gitu ya, misalnya syuting di kafe, keadaan kafe gitu, yang bener-bener memakan cangkupan yang luas, itu aku di 1080 aja udah cukup tuh. Terus abis editing, aku export di 4K 60 fps selalu. Mau itu direkam di 1080 atau di 4K, tetap aku export di 4K 60 fps. Tapi biasanya kalau untuk kamera depan di 1080 aja sih cukup. Pertanyaan ketiga ini banyak banget ditanyain. Kak, yang 14T nggak ada iklannya. Kak, mau pindah ke Android tapi takut banyak iklan. Aku nggak paham maksud iklan kayak kalian tuh seperti apa, karena pas aku nyimak di komentar-komentar yang ada di video TikTok aku yang ini, itu tuh banyak banget perbedaan persepsi tentang iklan. Kayak misalkan yang pertama, itu iklan yang kalian scroll itu ada muncul di tengah-tengah, itu yang pertama. Karena ada yang nyantumin video reviewnya David Gadgetin itu muncul iklan, tapi di aplikasi bawaannya Xiaomi, kayak misalkan di Mi Video atau di apa sih, apps market atau apa, pokoknya yang benar-benar khusus dari Xiaomi ya. Terus persepsi kedua adalah kalian lagi main HP terus muncul tiba-tiba iklan. Nah, itu tuh dua persepsi tentang iklan yang berbeda. Aku bingung mau jawabnya seperti apa. Tapi yang aku rasain memang betul, kalau di aplikasi bawaan Xiaomi itu ada iklannya, tapi nggak mengganggu karena kita pun nggak pernah, jarang banget, bukan nggak pernah, jarang banget untuk pakai aplikasi bawaan Xiaomi. Kayak misalkan kalian mau putar video di Mi Video atau di galeri, pasti di galeri gitu. Meskipun nanti setelah
perputaran itu selesai videonya, itu akan masuk ke Mi Video. Ya menurutku nggak masalah, kalian tinggal di close aja. That's it, simple. Terus kalau kalian mau download aplikasi di Play Store atau di Apps Market, pasti di Play Store kan. Jadi gitu loh, aku tuh dibawa simple aja, nggak ada iklan sama sekali yang mengganggu banget, yang kayak tiba-tiba muncul iklan ataupun di tengah-tengah ada iklan ya, karena kita pun nggak terlalu nggak terlalu sering pakai aplikasi itu. Oke, mungkin segitu aja untuk pertanyaan ataupun sharing yang bisa aku kasih ke kalian. Mungkin untuk di video selanjutnya aku akan sharing terkait bagaimana sih aku rekam video kamera depan, kamera belakang, resolusinya berapa, terus kalau misalkan aku foto-foto seperti apa, editingnya seperti apa, dan uploadnya seperti apa sampai di dikasih tahu sama teman-teman TikTok itu. Alhamdulillah videoku HD, nggak pecah, nggak ngeblur, alhamdulillah, terima kasih. Dan oh ya, satu lagi aku mau ngucapin banyak banget terima kasih buat kalian yang udah support tentang konten aku maupun di YouTube ataupun di TikTok. Aku banyak terima kasih, I really appreciate that. Semoga aku akan semangat terus kontennya dan bisa sharing-sharing lagi ke kalian terkait pengalaman aku sebagai pengguna Xiaomi 14T. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan see you di video selanjutnya. Bye-bye!